Masyarakat sebagian besar menganggap bahwa berperkara di pengadilan negeri dalam hal ini keperdataan, gugatan keperdataan baik PMH maupun Wan Prestasi membutuhkan waktu yang sangat lama durasinya ya. Sebenarnya ada sih penyelesaian berperkara itu dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namanya gugatan sederhana. Seperti apa gugatan sederhana itu dan bagaimana mekanismenya? Ayo kita pelajari bersama-sama sesuai dengan ketentuan Perma nomor 4 tahun 2019. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Berperkara perdata, baik itu sengketa kepemilikan tanah, sengketa cedera janji atau ingkar janji, dan sengketa-sengketa yang lainnya, tentunya selama ini masyarakat menganggap membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada yang bertanya kepada saya, Mas Habaib, apakah ada penyelesaian di pengadilan itu yang sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya ringan, sederhana, ya kan? Ada enggak? Saya jawab ada. Apa itu? Namanya gugatan sederhana, GS. Ya, kalau penomorannya seperti biasa PDTG, ini PDT GS, gugatan sederhana. Nah, regulasinya sahabat-sahabat bisa dilihat di Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Di situ sudah sangat jelas sekali. Ayo kita pelajari ya seperti apa Perma nomor 4 tahun 2019 ini. Nah, ini permanya ini. Nah, jadi sahabat-sahabat nanti kalau punya sengketa ya, atau mau melakukan gugatan dengan nominal di bawah 500 juta, ya enak menggunakan GS ini, gugatan sederhana ini. Nah, ini saya baca ya. Jadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019, perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015. Nah, ini. Nah, kita ke takrif dulu. Ini pasal 1 ya kan. Pasal 1, penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata. Ya, catat ini, dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Jadi catat. Jadi jika itu kerugiannya di bawah 500 juta, kerugian material ya, imaterial tidak termasuk. Imaterial itu tidak termasuk. Nah, kalau gugatan biasa kan ada kerugian imaterial. Jadi ini fokusnya kepada material ya, sahabat-sahabat. Kemudian poin 2, keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dan gugatan sederhana bagaimana diatur dalam peraturan ini. Hakimnya hakim tunggal, beda dengan pemeriksaan perkara biasa kan hakimnya ada 3, ada ketua majelis, ada anggota. Nah, kalau ini enggak, hakimnya tunggal. Pasal 3, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian material paling banyak 500 juta. Ya kan? Paling banyaknya ini, lebih dari itu tidak termasuk gugatan sederhana udah. Nah, ini catat ini. Yang tidak termasuk gugatan sederhana itu apa saja? Catat nih. Tidak termasuk gugatan sederhana adalah A, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa atas hak tanah. Ingat, sengketa atas hak tanah itu tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Jadi biasanya cedera janji dan lain sebagainya. Tapi kalau mengenai dengan hak antara person dengan person yang lainnya, itu tidak termasuk di sini. Kalau ingkar janji di mana di situ menjaminkan tanah, ya, menjaminkan tanah, umpama entah itu gadai, entah itu
jual beli, kemudian dia mengingkari jual belinya dengan menjaminkan tanah, itu masuk di dalamnya. Yang dimaksud ini tidak termasuk perebutan hak antara orang dengan orang, itu tidak termasuk ke gugatan sederhana. Nah, ini di antara ayat 3 dan 4 pasal 4 disisipkan satu ayat, yakni 3A, dan ketentuan ayat 4 pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Kan dulu kan ada perma juga sebelumnya, cuma diganti dengan perma ini, peraturan Mahkamah Agung ya sahabat-sahabat. Perma ini peraturan Mahkamah Agung. Pasal 4, para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Artinya tidak boleh pihak-pihak melebihi dari satu pihak antara tergugat dan penggugat, kecuali ada pihak lain yang kepentingannya sama, kepentingan hukumnya maksudnya, itu boleh. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Jadi umpama sahabat-sahabat mau mengajukan gugatan, cuma tidak tahu tempat tinggalnya, ya sudah, tidak bisa itu. Kalau seperti biasa kan ada gaib itu ya. 3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Catat bahwasanya gugatan sederhana ini antara penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan negeri di satu pengadilan itu. Tidak boleh di wilayah lain. Dalam hal ini di kota lain tidak boleh. Jadi di daerah hukum pengadilan yang sama. 3A. Nah ini, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal dan atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dan dari institusi tergugat. Kuasa insidentil ini artinya kuasa yang masih ada kaitannya dengan keluarga, sahabat-sahabat. Jadi umpama diajukan seperti yang dimaksud ini, penggugat, umpama saya mau menggugat A, saya sedang berada di luar negeri, maka saya bisa menunjuk kuasa insidentil. Siapa dalam hal ini? Bisa adik saya, bisa kakak saya, gitu kan. Kemudian 4, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung di setiap persidangan dengan tanpa didampingi oleh kuasa atau kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Nah, ini. Jadi dalam gugatan sederhana ini wajib penggugat atau tergugat itu hadir ya. Dalam hal ini bahasa ininya ya, prinsipal itu harus hadir dengan sendiri tanpa harus diwakilkan kepentingan hukumnya kepada kuasanya, dalam hal ini kepada advokat. Oke, lanjut. Penggugat dan tergugat dapat mengajukan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa mengajukan dengan menggunakan e-court dan beracara dengan acara e-litigasi. Apa e-litigasi itu? Ya beracara secara online. Itu enaknya. Apa itu e-court? Nanti saya buat edukasi khusus seperti apa itu e-court dan bagaimana beracara melalui electronic justice system ini. Terus pasal 13, dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Nah, ini namanya gugatan sederhana. Jadi kalau penggugat tidak hadir, maka udahlah, gugur itu. Kan begitu kan. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, ya kan. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutus perkara tersebut secara fair stake. Jadi khusus penggugat, umpama sahabat-sahabat mau menggugat seseorang, tapi di hari pertama tidak datang, maka gugur perkara itu. Beda dengan ketika saudara-saudaraku atau sahabat-sahabatku digugat, maka ketika tidak hadir satu kali, maka diberikanlah panggilan kedua kalinya, begitu, secara patut. Nanti kalau seumpama tidak hadir lagi, ya kan, maka
bisa diputus dengan putusan verstek. Apa putusan verstek? Putusan yang diputuskan oleh hakim itu tanpa kehadiran tergugat. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tergugat dapat mengajukan perlawanan verzet. Ya, ini sudah banyak tahu lah kita ini. Artinya seumpama sahabat-sahabat tidak hadir, ya kan, tidak hadirnya karena faktor urgent kan, dan apalagi ada yang sangat substansi di petitum yang tidak sesuai dengan putusan, maka terhadap putusan yang tidak dihadiri tergugat itu sahabat-sahabat bisa mengajukan perlawanan yang namanya verzet dalam waktu 7 hari paling lama. Next. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tergugat dapat mengajukan keberatan. Juga bisa diletakkan sita jaminan, ya. Umpama tadi gini. Kemudian membeli satu unit mobil Tesla kepada B. Kemudian dia ingkar janji. Harga mobilnya 400 juta. Kemudian digugatlah si B ini karena tidak memberikan mobilnya. Mobilnya masih dipakai, dia ingkar janji. Maka bisa digugat dan bisa memintakan yang namanya sita jaminan, ya kan? CB, conversaid bislah. Jadi bisa diletakkan sita jaminan. Tuh. Nah, ini pasal 18. Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat tidak perlu pembuktian tambahan. Ini enaknya. Jadi kalau tergugat udah ngaku, ya Pak, memang mobil yang dibeli itu tidak langsung saya berikan, masih dipakai dulu sama saya. Ini karena memang itu kelalaian saya. Udah, enggak usah pembuktian, udah pasti udah dengan pengakuan itu dia sudah memiliki kekuatan pembuktian yang absolut, sahabat-sahabat. 2. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Ya, seperti biasa pembuktian, bukti surat, bukti saksi, dan lain sebagainya. Itu eksekusi nih ke bawahnya. Udah, secara garis besar itu ya, sahabat-sahabat ya. Jadi intinya gugatan sederhana ini kita harus tahu karena ini sangat penting sekali. Mengingat selama ini kan masyarakat menganggap bahwa lama ya, sedangkan nilai kerugiannya umpama cuma 40 juta, 30 juta, 100 juta, tapi gugatannya gugatan biasa, maka lama sekali. Maka rukhsah ini atau legitimasi ini atau wadah ini gunakan sebaik-baiknya. Gugatan sederhana ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan asas peradilan itu tadi. Apa itu? Cepat, sederhana, biaya ringan. Itu sahabat-sahabat. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan intinya, walaupun ada gugatan sederhana, semoga sahabat-sahabat Indonesia tidak bermasalah dengan hukum. Intinya pahami hukum, jauhi hukuman. Gitu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله